ilaha illallah wa asyhadu anna apakah ada sesuatu yang keluar Mas Taufik? Iya mbak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. kemana Mas Taufik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ini yang tadi di foto Mas, yang viral. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa sebelum lebaran ya Mas Taufik, kayak yang keledakan mercon spiritus itu yang 3 orang, yang anak-anak tanggung yang lagi bikin mercon itu kan gara-gara apa ya Mas ya, kelalaian orang tua mungkin tidak memperingati anaknya gitu ya Mas. Apalagi ini mau lebaran teman-teman. Ada sih videonya itu teman-teman, hampir kayak gini nih kasus-kasusnya, cuma ini bukan kena mercon spiritus. Mas Topik udah saya kasih tahu tadi yang di foto, Iya, Mbak. tapi yang di foto itu ada nanahnya Mas. Cuma ini tadi sudah saya bersihkan karena bau, jadi nanahnya nggak ada kan Mas Topik? Iya, karena sudah saya bersihkan. Mas Topik, nanti saya ambilin air minum sama bubuk pamomong. Nggak usah, kalau nanti nggak usah pakai kain putih, nggak apa-apa. Pas saya ada di situ, itu taruh di sebelah kamu aja ya. Soalnya itu ada benda yang kamu sendiri belum tahu Mas Apik. Jadi saya punya pegangan baru. Teman-teman, jadi ini adalah seorang pemuda yang tidak sadar karena dia saking tidak kuatnya merasakan ini. Ini sakit teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang pemuda yang terkena kiriman sihir Mas Apik. Seperti yang tadi diceritakan oleh pihak keluarga. Jadi si pemuda ini sebenarnya niatnya baik, tapi niat baiknya ini caranya salah gitu teman-teman. Dia bersama komplotannya gitu ya, sama teman-temannya itu membangunkan sahur. Nah, keliling komplek pada umumnya Mas ya, sahur gitu kan. Tapi apa yang dilakukan Mas? Dia itu menggunakan sound horeg teman-teman. Begitu kencang suaranya, terdengar sampai desa sebelah katanya Mas, RT sebelah maksudnya. Berarti kan suara itu sangat kencang sekali teman-teman. Jadi kalian bisa berpikir ya, di jam ini bangunin sahurnya tuh bukan yang di jam 3:30 atau jam 3 lebih, itu bukan Mas Opik. Ini sekitar jam 2-an gitu Mas. Karena komplek kan luas. Jadi dia itu, mereka ini setar di jam 2-an gitu. Biar muterinnya itu waktunya pas ya. Itu kan di jam-jam orang istirahat. Ya nggak sih Mas? Nah, memang bagus membangunkan sahur supaya tidak ada orang yang bahasa Jawanya itu kerainan ya Mas Topik ya. Tapi ini menggunakan sound horeg yang memang suara itu besar. Jadi ada salah satu warga yang tidak suka Mas Topik. Nah, saya udah tahu orangnya. Nah, ketika saya mendatangi TKP itu kelihatan Mas, ada yang menggunakan, ada yang mengirimkan ilmu hitam gitu ke si pemuda ini. Ini terkena santet tapi disertai dengan darah hitam. Jadi ada orang yang tidak suka mengirimkannya kepada si pemuda ini. Nah, ini sudah saya bersihkan teman-teman. Ini luka-lukanya itu luka-luka yang basah tapi bernanah. Ini tadi nanahnya sudah saya ambilin, nggak banyak sih nanahnya, cuma di beberapa titik aja. Jangan terlalu dekat mungkin Mas Topik. Nah, sudah 4 hari ini dan pengobatan pun sudah dilakukan, cuma tetap nihil Mas Topik. Saja sampai pusing ini. Karena apa teman-teman? Soalnya kalau mengobati seperti ini kita tidak hanya mengobati lukanya saja. Maksud, kita harus mencegah yang mengirimkan ilmu sihir tersebut, santet tersebut Mas. Nah seperti itu kan, berarti kita nih mengobati dua lah ibaratnya. Bukan hanya mengobati luka ini saja. Itu maksud saya. Jadi ini pusing Mas Topik. Kita harus punya cara yang
gimana ya caranya untuk bisa menghentikan yang di sana gitu tanpa kita harus mendatangi. Nah, ada yang tidak suka si pemuda ini menggunakan sound horeg. Si warganya itu dendam mungkin ya. Berisik banget nih orang. Nah, ini yang ketuanya ini. Ini yang ketua dari pemuda-pemuda tersebut, ini ketua gengnya lah gitu. Jadi ini yang kena. Teman-temannya itu nggak ada yang kena mas. Di 6 orang anggota pemuda tersebut yang kena cuman ini. Nah, saya itu sudah terawang mas Opik bahwa ini hanya luka yang di bagian luar saja mas Opik. Kiriman santet ini hanya untuk bagian luar. Maksud saya dalam arti di dalam perut ini tidak ada isinya. Itu maksud nggak? Biasanya kan kalau santet itu di dalam perut kayak biasanya ada diisi benda-benda tajam gitu ya. Jarum, silet, terus beling-beling gitu apa namanya, kaca-kaca gitu ya mas ya. Tapi ini bukan mas Opik, ini sudah saya terawang. Cuma ya itu baunya itu mas, ya mungkin karena ya namanya luka basah ya, apalagi kayak gini ya pasti menimbulkan bau. Cuma mas Opik, ini kalau kita telat menanganinya, ini akan keluar ulet mas. Ini kan ini lembab. Nah ini dipakein baju nggak bisa mas Opik. Sebabnya apa? Sebabnya kalau dipakein baju kan nempel di baju. Nah, sedangkan kalau kayak gini nih terbuka pasti kena bakteri kan, debu, lalat gitu. Nah itu yang menyebabkan nanti ada uletnya Mas Apik. Itu sepengetahuan saya. Tapi semoga aja jangan ya, setelah ini bisa sembuh. Ini dadakan teman-teman, karena saya ini mau penelusuran di tempat ini, di masjid yang katanya itu masjid itu kosong mas, tidak beroperasi lah intinya ya. Masjid itu masjid kosong, musola maksudnya, musola kosong. Dan karena itu ada aktivitas malam mas di situ. Aktivitas malam itu dalam arti ada orang jamaah lah, jamaah gaib di situ mas Topik. Nah yang tadi saya bilang, nah saya mau penelusuran di tempat itu ternyata ada yang minta tolong, saya suruh mendatangi rumah warga yang terkena santet seperti itu teman-teman. Mas Topik tolong siapkan yang tadi saya bilang, bawa ke depan. Jadi ini kain merah, bukan sembarang kain merah ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi akses untuk pengobatan, dan lilin ini juga bukan untuk saya asal pasang tuh bukan. Ini ada maknanya ya mas ya, ada artinya, ada manfaatnya tersendiri lah seperti itu teman-teman. Jadi gunanya lilin ini saya taruh di setiap sudut, ini untuk membakar energi negatifnya gitu mas, yang akan saya keluarkan di dalam tubuh pemuda ini. Seperti itu. Ada nggak mas? Oke, tumpah mas Topik. Ya. Ini teman-teman, mas Topik, kita tadi nggak bawa air zam-zam ya mas ya. Ya udah nanti kita datang ke sini lagi ya mas Topik untuk mengecek kondisi si Mas Firhan ini, dan sambil kita bawain air zam-zam ya mas ya. Untuk pengobatan dari dalamnya teman-teman. Kalau pemukaan ini hanya untuk pemakaian luar. Baik mas Topik, saya agak sedikit doa untuk membuang energi negatifnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Topik apa ada 7 kali ya mas ya? Astagfirullahaladzim. Oh, Allah Akbar. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mas Topik saya mau muntah mas Topik.
Apakah ada sesuatu yang keluar Mas Taufik? Iya mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, Kemana Mas Taufik? Mungkin bagi mata awam nanti ada yang sebagian tidak bisa melihat energi ini Mas Taufik. Karena ini untuk orang-orang yang khusus aja teman-teman. Biasanya teman-teman, tapi kan kita biasanya punya kelebihan tersendiri gitu ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih muda nih, anak sekolah ini Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini sudah mulai sadar mungkin Mas Taufik. Udah bergerak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya keluarkan ya Mas ya. Bener ada isinya nggak Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau menurut saya ini nggak ada Mas Taufik. Aduh Mas Taufik, ini kayaknya nggak ada isinya nih, bener Mas. Jadi ini hanya luka yang di bagian luar saja Mas Taufik. Tapi ini kalau dikasih bubuk pamung ini bakal perih Mas. Apa nggak apa-apa ini? Demi biar kering dulu aja teman-teman. Nanti kalau sudah kering kan enak, biar ngelupas aja gitu maksudnya. Soalnya kan ini tadi sudah saya buang yang di dalam energi dari sihirnya itu Mas Taufik. Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya. Ini saya kasih aba supaya tidak kaget. Di sini perih ya Mas ya. Ini kalau kena mata juga lumayan perih ya Mas ya. Dan ini kan buk belerang ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada yang di dalam Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini supaya kering loh Mas, teman-teman. Nggak apa-apa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Belum, ini belum rata. Nanti kamu nggak kering. Ini luka ini nggak kering nanti. Kamu mau ini jadi sarang belatung. Ini karena ulah kamu sendiri. Tahan, ini memang perih kan tadi sudah saya bilang ini perih. Tapi kan supaya luka kamu itu kering. Kamu nanti harus stok ini di rumah. Supaya hasilnya lebih maksimal lukanya. Kalau ini sudah kering ini gampang di klopek-klopekin ya Mas ya. Iya. Mas Taufik. Bisa dilihat? Nih, maju Mas. Kelihatan. Mas Taufik. Ini ada sedikit darah yang memang keluar, tapi darah ini bukan layaknya seperti darah merah, teman-teman. Darah kita gini, tapi ini darah hitam yang namanya juga ilmu sihir ya Mas Taufik ya, ilmu santet kan berarti itu aliran sesat hitam ya teman-teman nih. Kan bisa lihat. Ini keluar nih, merutuk-merutuk nih Mas. Gak apa-apa, saya cuma pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya siramkan nanti di atasnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak ada air zam-zam.
karena nggak niat ya Mas ya, kita nggak tahu, nggak sengaja teman-teman, jadi seadanya aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, di tas saya ada mustika, tolong siapkan ya, itu 2 pasang Mas Topik. Itu yang di tas kecilnya. Iya, tapi nanti dulu, saya cuma bilang aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mas Topik, bau Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gunanya saya doain air putih ini, air biasa ini, air apa? Air kemasan ini teman-teman, ini kan udah saya kirimkan, udah saya kasih doa lah intinya. Ini supaya nanti saya taburin di luka, itu lukanya nggak panas Mas Topik. Tadi kan kamu bilang panas kan, bilang perih. Nah ini supaya meredakan itu loh, yang panas sama perihnya itu. Nanti Bu Pamong ini yang mengeringkan gitu teman-teman. Nah ini sedikit aja karena ini udah rata nih. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Ini kalau duduk itu sakit banget Mas Topik. Soalnya kan jadi tegak kayak gini kan. Nah itu sakit. Ini sudah saya bantu untuk pengobatan di luar teman-teman. Di lukanya. Sudah saya taburin bubuk pamomong. Dan ini tadi sudah saya kasih cipratan air yang sudah saya kasih doa. Ini tujuannya supaya tidak panas, tidak gatal, tidak perih. Ini tinggal untuk menghentikan yang di sana Mas Topik. Yang mengirimkannya, si pengirim itu. Sebab apa teman-teman? Kalau saya hanya mengobati dari sini, tapi yang di sana tidak dihentikan, di sana bisa ngirim lagi Mas Topik. Nah makanya saya suruh Mas Topik untuk siapkan mustika yang tadi saya bilang untuk menghentikan yang di sana Mas. Seperti itu. Mas, ya. Mas Topik Al-Fatihah 7 kali, Mas bisa baca Al-Fatihah dalam hati nggak apa-apa 7 kali ya. Ini kakinya jangan kayak gini Mas, ini saya susah nanti mau ngebantunya. Karena kan nggak semua itu kan nggak instan ya teman-teman, ini pasti ada tahapnya. Iya perih, saya tahu ini malah kalau yang itu biasanya gatel itu digarukin malah semakin luka Mas. Makanya kalau gatel itu jangan digarukin, biarin aja. Malah ini tuh dikipasin malah adem Mas Topik. Mana Mas musikanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aduh, badan kaku Mas Topik. Karena saya yang menghilangkan energi negatifnya, jadi nyerahnya tuh ke tubuh saya teman-teman. Nggak sama wadahnya berarti? Ya udah. Mas Topik ini bisa di zoom atau didekatkan kameranya. Diam aja Mas. Waduh, kayaknya mau hujan Mas Topik. Kita harus buru-buru nih. Ini mustikanya teman-teman. Kelihatan jelas. Batu hitam dan putih nih kayak marmer gitu loh Mas motifnya. Kalau dari dekat teman, kalau dari jauh mungkin kelihatannya hanya putih aja ya Mas Topik. Nah ini nanti yang untuk menghentikan yang pengirim. Mas Al-Fatihah 7 kali ya dalam hati. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Allah. Insya Allah teman-teman, kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan berkehendak, kalau memang akan sembuh diobatin saya, pasti mustika ini kan hilang Mas Topik. Ini akan apa ya, mendarat di atap genteng si tersebut pelaku lah ya Mas ya. Ini nanti akan mendarat di genteng si pelaku tersebut. Jadi tugasnya nanti ini adalah yang menghentikan mereka-mereka yang mengirim santet begitu. Maksud Mas Topik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Topik.
Nggak apa-apa Mas Topik. Perasaan saya setelah mustika ini hilang, suasana jadi lebih dingin Mas Topik. Cuma kayak ada yang mengintai aja gitu Mas. Mungkin ini adalah ada jin yang mereka sembah, yang membantu mengirimkan santet ini Mas, yang lagi memantau kita. Tapi insya Allah aman, kamu nggak merasakan apa-apa Mas. Tapi menurut saya ini ada yang mengintai Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi masih ada yang satu yang belum kita selesaikan Mas Topik. Dia harus mandi dengan air 7 sumur Mas. Untuk lebih menetralkan aja gitu sih Mas Topik. Sebenarnya nggak dilakukan nggak apa-apa, tapi biar lebih maksimal aja gitu. Mas coba berdiri, duduk santai aja gitu, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mas Topik, ini kalau saya lihat-lihat Mas Topik, darahnya kok malah keluar ya? Waduh, berarti kita harus pantau, memang benar-benar pantau Mas. Kita jangan hanya membawakan bubuk pamomong Mas Topik untuk ditabur-taburin, tapi itu air zam-zam, kan air zam-zam itu udah diruqyah ya. Jadi kita nggak perlu kirimkan doa lagi, kecuali air kayak gini, ini kan ini air biasa ya, kemasan. Jadi kita kirim doa. Kain ini Mas Topik, kain ini harus diletakkan di bawah, di mana tempat ini Mas ini tidur. Kayak di apa namanya, kasur, bawah kasurnya gitu Mas Topik. Mas nggak bisa duduk sama sekali Mas. Ya udah, kita tuntun ya, kita tuntun pelan-pelan. Teman-teman, ini saya bingung ya, membawanya gimana Mas Topik. Maksudnya kalau nggak dibajuin kan takut kotor ya. Tapi kalau dibajuin gimana nih bisa nempel semua? Oh, nggak dibalik, iya dibalik tapi pakai jaket aja Mas Topik. Jaket kan lebar, maksudnya longgar. Ya, jangan jahat ini, nanti saya nggak pakai apa-apa, soalnya saya cuma ke dalaman aja Mas Topik. Jaket Mas Topik aja dulu ya. Ya udah, kita pakai kemeja yang mau saya kasih ke si Om Janim, yang kemeja putih itu loh Mas Topik. Nggak apa-apa, itu kan hampers buat dia. Nah itu dipakai aja dulu, nggak apa-apa, nanti saya bisa beliin lagi. Mas, pelan-pelan ya, ambil Mas Topik. Oke teman-teman, ini sambil saya tuntun dia untuk duduk, saya tutup dulu. Pelan-pelan, kurang lebihnya saya mohon apa ya teman-teman ya. Mas, ya. Jangan lakukan itu lagi ya. Ya. Kamu tahu kan akibatnya kamu kena kayak gini? Karena apa? Jawab. Karena saya, Mbak. Nah, memang kamu benar melakukannya. Ya benar, Mbak. Nah, coba itu kalau memang di depan rumah kamu terganggu tidak? Terganggu. Ya kan, Mas. Nah itu dia lah, apalagi orang lain. Ya teman-teman, saya tutup dulu ya, pelan-pelan Mas. Kalau misalnya mau maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini nih melebar Mas. Bentar, saya ambilin itunya, kainnya. Nggak apa-apa. Bentar. Di mana nih tadi Mas tas saya? Oh ini. Yaudah tutup aja Mas Topik.